Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 25 Agustus 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 23 ayat 23 sampai 26. Kita diajak untuk selalu promosikan kejujuran, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu ingatkan kami, baik secara pribadi maupun kelompok, untuk selalu promosikan kejujuran, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan dalam hidup harian kami. Tuhan, bantulah dan mampukanlah kami untuk selalu menghayati dan mengamalkan apa yang Engkau ajarkan kepada kami, supaya hidup jujur, adil, berbelas kasihan, dan setia dalam hidup harian kami, agar dengan demikian kami layak disebut murid-murid-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 23 ayat 23 sampai 26. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah promosikan kejujuran, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan dalam hidup kita. Dalam rumah pembinaan para calon imam, bruder dan suster, di sana selalu ada evaluasi antara sesama, entah evaluasi secara terbuka atau tertulis. Dalam evaluasi itu yang disampaikan bukan hanya kekurangan atau kelemahan, tetapi juga kebaikan dan kelebihan dari setiap anggota. Yang menarik adalah bahwa yang memberi evaluasi harus sampaikan juga anjuran-anjuran positif yang perlu diperhatikan oleh yang dievaluasi, agar dia boleh memperbaiki apa yang kurang dan mempertahankan apa yang sudah dianggap positif. Evaluasi ini bertujuan untuk mendorong orang yang dievaluasi supaya memperbaiki sikap dan penampilannya demi tercapainya tujuan yang diidamkannya. Hari ini Yesus Kristus mengkritik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kritikannya sangat positif. Katanya, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Di sini Yesus kemukakan secara detail apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dan apa yang tidak dilakukannya. Yang mereka lakukan adalah membayar persepuluhan yang nilainya tidak seberapa. Sementara yang terpenting yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan tidak dilakukan.
Kini Yesus tampil dan ingatkan mereka supaya keduanya harus dilakukan, baik yang nilainya tidak seberapa maupun yang nilainya sangat penting dalam hukum Taurat, dan agar mereka boleh dianggap layak di mata Tuhan dan sesama. Dalam hal ini, Yesus sesungguhnya merasa kasihan dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dia mengharapkan agar mereka memperoleh cara hidupnya, memperbaiki cara hidupnya. Demikian pun dengan soal mencuci cawan dan pinggan. Mereka mencucinya hanya bagian luar, sementara bagian dalamnya tidak. Yesus menganjurkan supaya cuci dulu bagian dalamnya, kemudian sebelah luarnya. Sesungguhnya kritikan Yesus adalah sangat-sangat positif. Persoalannya sekarang adalah apakah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menerima kritikan Yesus dengan hati dan pikiran positif. Kalau saja mereka menerimanya dengan positif, pasti mereka akan berkembang sebagai pribadi yang sangat baik. Tetapi kalau kritikan ini tidak diterima, itu berarti mereka akan tetap menjadi pribadi yang negatif. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apa kira-kira pesan yang perlu kita pelajari dari Injil hari ini? Dari hasil permenungan pribadi saya temukan dua hal penting. Yang pertama, sebagai murid Kristus, kita harus selalu lepaskan diri dari kepura-puraan. Kita harus selalu bersikap jujur, baik terhadap Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Yang kedua, sebagai murid Kristus, kita harus selalu promosikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Keadilan yang dimaksudkan di sini adalah sangat berhubungan dengan kesucian, yaitu menghormati sesama, berlaku sopan, dan menghargai martabat seseorang. Kita harus selalu promosikan belas kasihan. Itu berarti menghayati dan mengamalkan apa yang selalu dilakukan Yesus Kristus, menaruh belas kasihan kepada sesama, secara khusus kepada orang-orang yang sangat mengharapkan belas kasihan, sangat membutuhkan bantuan, memberi pengampunan kepada orang yang bersalah. Kita juga harus selalu promosikan kesetiaan pada Tuhan yang kita imani, kesetiaan kepada siapa atau apa yang sudah kita sumpahkan, seperti para biarawan-biarawati yang sudah berjanji untuk hidup suci, taat, dan sederhana, atau suami istri untuk hidup bersatu, setia, dan saling mengasihi sampai mati, apapun tantangan yang dihadapi. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, promosikan kejujuran, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan dalam hidup harian kita. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman, harapan, dan cinta kita kepadanya, agar kita selalu dan tetap tekun dan setia mengikuti perintah dan ajarannya. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.